Nanti Endo malam-malam ritual sendiri di kamar. Terus nanti kalau si AA-nya ritual di guha sama saya. Iya. Ada cewek. Cewek itu dia pakai, merinding banget dah sumpah. Dia pakai baju putih. Cuma untungnya nggak kelihatan muka, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Capslock. Kali ini sob, gua kedatangan lagi nih narasumber salah satu warga dari Jakarta. Siapa nama lu, Mbak? Sherly. Sherly. Jakarta mana, Mbak? Jakarta Selatan. Nah, Mbak Sherly ini mau menceritakan pengalaman mistisnya, lebih tepatnya spiritual pesugihan ya, Mbak ya. Korban pesugihan nih, sob. Nah, gue pengen nanya nih, Mbak. Waktu kejadian itu tahun berapa, Mbak? Lu jadi korban pesugihan? Tahun 2011, Pak. 2011. Dan sampai sekarang nih. Sampai masih diteror dengan perjanjian itu, sob. Ini cerita bener-bener apa ya? Tadi di belakang layar dia cerita itu kayak greget nih, sob, gua, sob. Nah, di ending cerita ini, sob, nanti juga Mbak Sherly mau minta tolong nih ke teman-teman semua yang punya teman atau punya kenalan yang benar-benar bisa ilmu spiritual, yang benar-benar bisa ya, nggak cuma bisa, untuk membantu beliau. Karena ini cerita ini dan pengalaman dia ini benar-benar barbar, sob. Jadi lu tonton dulu, nanti baru lu kontak Mbak Sherly. Ini cerita apa ya? Gue tadi aja Sebelum kita lanjut ke ceritanya, sob, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih karena sebagian penghasilan dari channel ini akan kita donasikan ke orang yang membutuhkan. Langsung saja kita ke Gibah Misteri. Halo Mbak, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Thank you nih Mbak Sherly udah jauh-jauh dari Jakarta Selatan ke Jakarta mana nih, tengah-tengah atau Jakarta ujung nih. Udah menyempatkan waktunya buat datang ke sini nih Mbak dan berbagi cerita ke teman-teman semua. Oke Mbak, langsung aja cerita pengalaman horornya Mbak nih. Jadi waktu itu umur gua masih belasan, sekitar 19 tahunan. Baru lulus sekolah sih, Bang. Iya. Kakak gua, sepupu gua, itu gua manggil dia tuh AA. Dia ngajakin ke daerah Jawa. Niatnya sih cuman main gitu. Akhirnya kata gua, wah enak nih kan. Udah gitu gua juga nggak pernah namanya main ke daerah sono, Bang, ke daerah Jawa. Terus gua mau udah tuh. Terus kita berangkat itu sekitar jam 4 sore. Kita berangkat berempat. Gua, AA sama temennya, A Ujang sama Amando. Kita berangkat jam 4 sore, nyampe di Lebak Bulus. Dari Lebak Bulus itu kita berangkat ke arah Jawa itu sekitar habis maghrib, kayak gitu. Di perjalanan ya fine-fine aja sih Bang, baik-baik aja, nggak ada kendala apa-apa. Nyampe sana itu sekitar jam 9 pagi. Jam 9 pagi, aduh di sana enak banget sih Bang. Masih masih alami banget gitu. Banyak gunung-gunung di situ. Turun dari terminal, kita naik kendaraan umum ke rumahnya AA, rumahnya temennya AA. Di daerah Jawa Tengah tuh? Daerah Jawa Tengah, gitu. Kita nyampe lah tuh ke rumah temennya AA. Di situ tuh rumahnya paling bagus Bang, di antara rumah-rumah yang lain. Iya. Kalau gue sih nggak mikirin dia mau ngapain ya Bang ya. Gue sama A Ujang itu keliling Bang, foto-foto. Karena kan view-nya bagus ya, di kaki gunung banget tuh. Iya. Kalau si AA sama Amando sama si bapak-bapak itu ngobrol. Kita juga disuguhin sama makanan, sama teh anget juga di sana dikasih. Akhirnya nggak lama karena gue udah bosen foto-foto, akhirnya gue gabung ngobrol sama si AA sama si bapak itu. Kata gue, kok mereka ngobrolnya serius banget gitu. Gue sempet nanya sama si AA Ujang pertamanya, itu ngobrolin apaan sih? Nanti juga lo tahu gitu. Terus gue nanya sama si AA, tadi ngobrolin apaan sih? Kok serius banget gitu? Udah deh sekarang ceritain aja semuanya gitu. Jadi gini deh, katanya. Datang ke sini niat mau pesugihan. Gue kaget dong, pesugihan apaan tuh gitu kan. Jadi pesugihan itu kita minta sesuatu ke gaib untuk kaya raya. Gue kaget, emang bisa digituin?
Ya bisa katanya, makanya AA kesini kata gitu. Oh gitu. Nah AA kenapa ngajak Dede, karena AA mau minta bantuan Dede untuk ritual kata gitu. Hah, ritual apaan gitu kan. Nah kebetulan si bapak-bapak itu sebutlah Pak Jono. Kata Pak Jono gini, nanti Endo katanya, kan dia bahasa Jawa ya. Nanti Endo malam-malam ritual sendiri di kamar. Terus gue bingung kan ya. Terus nanti kalau si AA-nya ritual di guha sama saya gitu. Hah, ritual apaan gitu. Itu ritual pesugihan itu Mbak atau gitu. Oh gitu ya. Terus kata si AA, ayo dong deh atau gitu. Kita itu kayak gini untuk membantu keluarga kita. Jadi tahu kan katanya, semenjak Abah meninggal keadaan kita tuh semakin buruk kata gitu. Terus ngelihat Umi juga sekarang lagi sakit-sakitan katanya. AA itu niat kayak gini tuh untuk membahagiakan Umi, karena kita itu dari kecil dibesarin sama Umi Bang. Sama Umi. Jadi dia itu paling sayang di keluarga itu sama Umi. Itu Umi tuh paling ya gimana ya, mungkin melebihi orang tua gitu sayangnya. Umi itu nenek ya? Nenek. Nah udah gitu ya gue juga ngerasa sih Bang, maksudnya gue belum bisa ngasih apa-apa gitu sama Umi. Oh ya udah deh gitu kan. Udah tuh pas habis maghrib tuh sana dingin banget Bang, udaranya dingin banget dah, sampai gue kena flu juga kan di sono. Karena kan cuacanya di Bogor sama di situ beda gitu Bang, lebih dinginan di situ. Akhirnya gue tidur deh tuh. Tidur jam 12 gue dibangunin. Jam 12 gue dibangunin, dia bangun atau gitu. Sadarin diri dulu, kan nanti mau ritual gitu. Gue tuh, aduh, gue di situ udah deg-degan Bang. Tadinya nggak mau gitu kan. Takut juga kan ritual, namanya sendirian juga. Akhirnya gue dikasih air hangat sama si AA. Udah katanya minum air hangat dulu atau gitu. Nah nggak lama si Pak Joni datang. Gimana Dok? Dok udah siap? Gitu. Aduh gimana ya Pak, saya takut gitu. Gak usah takut, nanti kan ada saya sama si AA-nya di luar atau gitu nemenin katanya. Mbaknya kan cuma di dalam sendirian katanya, nggak ada apa-apa atau gitu. Duh gimana ya, terus gue bilang tuh sama si AA, nggak jadi dah, takut nih gitu, udah gemeteran tuh gue Bang. Ingat katanya, kita kesini niatnya kan mau ngebahagiain keluarga gitu, ngebahagiain Umi gitu. Gue di situ mikir lagi ya, ya udah deh katanya. Dok katanya, kata si Pak Jono, nanti kalau di dalam ruangan itu ngelihat sesuatu, Dok jangan takut ya, jangan lari katanya. Emang ada apaan? Ya nanti juga tahu katanya. Oh kata si bapak itu. Kata si bapak itu bilang, katanya nanti juga tahu katanya ada apa aja di dalam gitu. Jam 1 udah tuh, wah gue udah deg-degan ya. Masuk berdua tuh sama si Pak Jono. Di situ di dalam ruangan itu tuh udah ada kayak sesajen gitu Bang. Kayak sesajen, kayak bau dupa kayak gitu, bau minyak melati. Terus itu juga ada foto Kanjeng Ratu. Ada di situ. Terus kayak apa namanya tuh? Ya pokoknya kayak dinampan gitu sih, yang bulatan gitu. Itu banyak kayak sesajen-sesajen kan. Lo kan duduk di sini, ini sesajen. Nah di situ dikasih ruang Bang, kasih ruang. Ingat ya Dok, katanya, kalau lihat sesuatu kamu jangan lari. Ingat niat kamu kesini apa, gitu. Ya udah tuh dia ninggalin tuh, gue sendirian tuh di ruangan itu. Gue diem aja. Gak lama ruangan itu tuh berubah Bang, jadi kayak luas banget. Nah di situ kan gue cuma dikasih penerang kayak corong ya namanya ya, yang lampu zaman dulu tuh. Oh kayak lampu lentera itu ya. Itu pun kecil. Kata gue, lah kok ini ruangan kayak gede banget ya. Udah mulai deg-degan, udah was-was banget kan. Terus pas gue nengok ke sebelah kiri, tuh ada cewek Bang. Ada cewek. Cewek itu dia pakai, merinding banget dah sumpah. Dia pakai baju putih. Cuma untungnya nggak kelihatan muka Bang. Ya karena gelap ya Bang ya. Jadi lampu corongnya juga kecil gitu. Dia lagi begini aja di samping gue tuh Bang. Kata gue, mata gue udah nggak mau ke situ, udah takut banget kan, udah langsung nunduk aja gue. Pas gue nengok ke sebelah kanan, itu ada kayak pocong gitu Bang. Oh pocong. Tapi dia lagi begini nih. Terus gue ngeliat matanya doang Bang. Gue merinding banget lupa.
Tante pocong. Tapi kan dia kan kayak gini ya bang ya, diikat kayak gitu. Iya. Gue nggak ngeliat mukanya sih bang, dia cuma begini nih. Ininya tuh agak miring kayak gini nih bang. Tuh persis di samping kanan gue bang. Duh di situ udah rasanya udah pengen nangis bang. Yang ngeliat begituan ya, udah gitu baru pertama kali kan ngeliat kayak gituan. Kalau dulu kan cuman ya sekedar kayak bayangan-bayangan kayak gitu. Udah tuh nggak lama. Kan di depan itu kan sesajen. Di sini kan ada space buat nggak tahu tuh buat apa. Di samping space-nya itu ada makhluk bang, tinggi gede. Nggak tahu dia tinggi tapi gue nggak ngeliat mukanya, gue takut bang. Terus dia cuman gini, berbulu. Itu di situ gue rasanya pengen lari aja gitu karena deket banget bang. Di sini gue duduk di samping kiri ya. Itu gede banget, lagi begini aja. Nggak lama gue merem bang, kata gue baca tuh di dalam hati ya, kata gue ya Allah ini apaan ya. Nah nggak lama mereka hilang, tapi si yang tinggi gede itu nggak, yang kunti mungkin ya, pocong itu hilang. Akhirnya ada sosok lah tuh duduk, tiba-tiba datang sosok duduk, dia pakai tudung hitam. Tudung itu tapi gini nih bang, kayak diginiin gitu tudungnya. Nah dia langsung nanya, tapi pakai bahasa Jawa katanya. Nanya ke lu? Kata bahasa Jawa katanya, Neng Endi. Ngapain di sini? Katanya terus sopo sampean, kata gitu. Terus gue kan kagak ngerti bahasa Jawa ya bang ya. Terus gue ngomong gini, maaf Nyai, saya nggak bisa bahasa Jawa gitu. Di situ tuh agak ketawa juga sih bang gue, karena si Nyainya itu bisa ternyata bahasa Indonesia. Bisa. Tapi dengan logat Jawa. Itu sosoknya itu manusia atau makhluk? Bukan, karena kan tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang, terus dia langsung nanya, langsung begini bang nih ke gua nih. Tapi dia kayak gini nih bang nih, di tudungnya tuh hitam kayak gini, jadi nggak kelihatan mukanya. Tuh. Akhirnya dia nanya, katanya kamu mau ngapain kesini? Kamu dari mana? Kata gitu. Terus nama saya Sherly, saya dari Bogor gitu. Terus niat kamu apa kesini? Dia sambil kayak tegas gitu bang ngomongnya. Saya mau ngebantu saudara saya gitu. Terus tiba-tiba dia nyodorin tangan, tiba-tiba ada uang 3 gepok bang. Di tangannya? Iya, bukan tangannya dia itu. 3 gepok. Ini yang kamu mau? Kata gitu. Gue kaget ya bang ya. Gue iya-iyaan aja udah, karena ya gue mau ngomong apaan lagi bang. Gue juga nggak tahu kan mesti ngomong apa. Iya nyai gitu. Terus hilang tuh bang uangnya. Gue kira mau kasih ke gue ya kan. Terus hilang tuh. Terus sediakan saya ayam cemanik. Dia minta gitu. Terus minuman rasa 7 rasa. Jadi minumannya itu ada 7 rasa gitu bang. Terus sama minyak 1000 bunga. Lalu tanah dari rumah kamu gitu. Terus nanti kamu ritual kedua di rumah kamu gitu. Iya nyai, gue langsung iyain aja biar cepet gitu bang. Akhirnya nggak lama itu si nyainya hilang tuh bang. Hilang sama si makhluk yang sampingnya itu yang gede tuh. Untungnya gue nggak ngeliat mukanya sih bang, kayaknya ngeri banget itu ngeliat mukanya. Gue langsung tuh keluar. Nah gue ngeliat jam bang, kan gue masuk jam 1 tuh bang. Malam? Jam 1 malam. Gue keluar itu sekitar jam 4 lewat bang. Jam 4 ya. Padahal gue ngerasanya di situ itu cuman ya paling setengah jam gitu bang. Karena kan cuman obrolan gitu aja ya bang ya. Ternyata dia tuh udah jam 4 lewatan mau apa sih, sholat lah, mau subuh ya. Nggak lama gue ceritain itu semuanya. Jadi kita harus ritual lagi kayak gini gitu. Oh ya udah katanya gitu. Berarti ritual pertama sukses nih katanya gitu kan. Berarti tinggal ritual yang ke guha. Terus gue langsung tuh tidur tanpa sholat tuh bang. Gue langsung tidur, bangun jam 11 siang. Ya secara inian kan view-nya masih bagus banget tuh bang. Gue juga masih punya tuh fotonya yang di sono. Ya. Akhirnya pas malamnya lagi tuh jam 12 malam itu AA berangkat sama Pak Jono itu ke guha. Jadi di rumahnya Pak Jono itu sampingnya ada kayak bukit bang. Nah dia ke situ udah tuh ke bukit itu. Ritual lah di situ.
Nah akhirnya pas gue kan tidur tuh sama si A Ujang sama Amando tidur tuh di rumahnya Pak Jono. Pagi-pagi si A langsung ajakin pulang. Iya. Dek, ayo dek kita pulang dek, atau gitu. Gue ngeliat dia tuh kayak orang ketakutan, terus kayak orang kayak sedih gitu bang. Terus kata gue lah ini si A kenapa gitu kan, tiba-tiba ngajakin langsung pulang kan. Ayo dek kita pulang dek, atau gitu. Nah, kenapa sih A? Udah, pokoknya kita pulang hari ini juga katanya. Oh, Pagi ini juga. gitu. Iya. Terus kata gue sempet nanya tuh, terus semalam gimana ritualnya? Nanti aja A ceritain nanti gitu. Nah pas kita mau pamit pulang, nah si Pak Jono itu ngasih bingkisan bang ke kita. Dia berupa kain putih. Kata Pak Jono, nanti bingkisan ini kamu buang di aliran sungai yang ngalir. Kayak gitu. Nah kebetulan perjalanan ke rumah Pak Jono itu ada air yang ngalir tuh bang. Nah pas di situ kita disuruh buang yang bingkisan, tapi kita nggak boleh tahu tuh dalamnya apa bang. Kayak gitu. Nah setelah itu kita juga disuruh pulangnya itu ke terminal jangan naik angkutan umum bang, tapi naik andong. Naik andong itu delman. Iya di sana masih banyak banget tuh delman. Nah udah tuh, terus ya udah kita pamit kita pas di perjalanan kan kita disuruh buang bingkisan itu bang, kita buang tuh. Terus kita juga naik andong. Gue mah seneng-seneng aja ya bang ya naik andong kan, masih umur segitu kan masih gimana ya. Seneng lah ya. Masih seneng kayak gitu. Akhirnya kita naik bis ya tuh. Di perjalanan gue masih penasaran nih bang, ceritain semalam gimana gitu. Terus dia tuh kayak udah berkaca-kaca gitu bang. Jadi gini deh katanya, semalam kan aku ke gua sama si Pak Jono. Tapi Pak Jono itu nganter cuma sampai depan gua, dia nggak nganter sampai dalam. Gua itu goa atau apa? Nama daerah? Enggak, jadi bukit. Situ tuh kayak ada guanya gitu bang. Kayak gitu. Oke, lanjut. Terus pas masuk tuh ke dalam gua itu, wah itu mah udah makhluk-makhluk udah bener-bener banyak banget katanya. Ada kuntilanak lah, pocong katanya, terus ada ular palanya manusia atau gitu. Itu banyak banget katanya gitu. Terabas aja kan, namanya kan udah sering ngeliat begituan katanya. Pas mau nyampe tempatnya tuh dia sama bang ketemu sama sosok yang gede lagi tuh. Ternyata itu tuh dia bertaring bang, gede tapi bukan kayak King Kong gitu, gede aja tegak kayak gini. Jadi badannya tuh kayak tegak gitu, kayak mungkin kayak kita mah penjaganya situ kali ya, nggak tahu dah tuh. Terus si A duduk, nggak lama datang si Nyai itu. Oh Nyai yang samping lu ini? Yang malamnya ketemu gua tuh. Yang pakai tudung itu. Terus datang si Nyai, ditanya lagi tuh si A pakai bahasa Jawa. Katanya, kamu dari mana? Katanya, mau ngapain kesini? Kata gitu. Terus kata si A, saya mau kaya raya. Kata gitu. Langsung ke intinya gitu si A. Saya mau kaya raya Nyai. Kata gitu. Terus, apa yang kamu kasih ke saya? Kata gitu. Nanya gitu dia. Si A ngasih foto, 3 foto. Dikasih ke si Nyai. Ini saya mau ngasih ini. Kata gitu. Pas mungkin dilihat kali ya si Nyai-nya. Kamu yakin dengan apa yang kamu lakuin? Kata gitu. Saya yakin Nyai, niat saya untuk bahagiain keluarga, terutama nenek saya. Kata gitu. Itu cerita dari si AA. Terus nggak lama kata si Nyai, ya udah katanya si AA itu dikasih uang 3 karung bang. 3 karung? 3 karung langsung. Yang segede ini karung? Iya. Yang gede tuh, bukan yang kecil ya, yang gede 3 karung. Dan itu di dalamnya itu uangnya 100 ribuan. Yang merah. Yang merah dong. Nah udah gitu dikasih 3 karung, ini saya kasih katanya. Wah udah seneng dong. Wah ini berarti ritual gua berhasil. Kesugihan gua berhasil gitu. Nah udah gitu dia dikasih golok bang. Dikasih golok, cuman agak panjang sih goloknya. Kata si Nyainya gini, kalau kamu keluar dari sini ngelihat ada orang ataupun sosok lain yang menghalangi kamu tebas. Kamu tebas gitu. Pikir si A itu yang bakal datang itu sosok yang ada 3, yang di foto 3 itu bang. Kan si A ngasih 3 foto tuh. Dia pikirnya salah satu di antara 3 itu.
Akhirnya dengan gembira ya kan, dia bawa tuh uang 2 karung. Karena kan yang kalau 3 karung dia nggak bisa Iya. bawanya. Bawa karung yang 2 itu dia bawa sambil bawa golok. Bawa golok. Udah kamu pulang, kayak gitu. Pas di perjalanan tuh dia seneng ya. Wah, gue udah pulang, udah bawa duit nih, hasil nih kan gitu. Akhirnya pas di perjalanan mau keluar dari gua, itu dia ngeliat sosok bang. Iya. Lihat sosok. Tapi dia belum jelas tuh sosok itu. Dia mau sama dia dideketin, mau dia tebas nih niatnya. Pas dideketin, ternyata sosok itu siapa bang? Siapa? Itu nenek kita bang. Oh, Umi itu Umi yang apa ya? Iya. Yang udah besarin kita, udah ngebahagiain kita dari kecil gitu. Dan sontak si A itu langsung ngedown bang, langsung lemas gitu. Kenapa mesti Umi yang datang? Kenapa nggak 3 orang itu gitu yang gue benci gitu? Iya. Kenapa harus Umi? Dia sampai jatuh duduk gitu bang. Dia diem, terus akhirnya uang itu ditaruh sama dia. Uang itu ditaruh, golok itu ditaruh, dia lari bang. Dia lari sambil nangis, dia lari. Terus dia ketemu sama si Pak Jono, tapi dia nggak cerita apa-apa. Iya. Dia nggak cerita apa-apa. Akhirnya dia pulang, ternyata itu udah pagi, Terus bangunin gua, makanya itu langsung suruh buru-buru balik. Oh. Karena si A itu udah ditakut kalau Umi yang diambil gitu. Sedangkan dia melakukan hal itu Iya. untuk membahagiakan Umi, nenek. Dia pengen banget dah ngebahagiain Umi. Karena emang dari kecil bang, gue sama A itu emang dibesarin sama Umi. Lemes banget deh di situ katanya. Kenapa harus nenek kita yang datang, orang yang paling kita sayang kata gitu. Gue juga lemes banget dengernya. Ya Allah gitu. Ya udah katanya, emang bukan rezekinya kali A gitu. Akhirnya untungnya tuh dalam perjalanan itu nggak ada terjadi apa-apa bang. Kita selamat sampai rumah gitu. Pas nyampe rumah, dia langsung bang meluk Umi. Langsung minta maaf sambil nangis, tapi dia nggak cerita soal apa yang kita lakuin di Jawa itu. Terus ada tuh om kita di situ, dia ngelihat tingkahnya si A tuh beda gitu. Kok tiba-tiba dia minta maaf sambil nangis gitu. Terus dia nanya sama gua, kalian ngapain di Jawa? Kata gitu. Terus kata si A jawab, enggak kok, orang cuma main ke rumah teman, kata gitu. Pikir kita kan itu nggak bakal terjadi apa-apa lagi ya bang ya, karena uang kan nggak dibawa sama si A. Udah gitu yang halangin si A juga nggak diapa-apain sama si A juga. Pikir kita ya udahlah, ritual pun yang kedua kan itu harus ada ritual kedua tuh bang, yang gua nggak dilakuin. Pikir kita udah baik-baik aja, ternyata salah bang. Kenapa tuh? Dari situ kita mulai diteror. Oh, sama makhluk di sana. Karena lu keluarga menolak ritual itu. Iya. Oke. Gue mulai diteror. Di situ gue dimimpiin bang. Dimimpiin selama 7 hari berturut-turut. Iya. Itu si nyainya datang dengan marah gitu ke gue. Mana ayam cemanik saya? Kata gitu. Kayak gitu. Karena kan gue udah janji mau ngasih ayam cemanik itu. Nah, terus gue juga jadi ngeliat kayak hantu-hantu gitu bang. Gue jadi lebih peka gitu. Sebelumnya kan cuman sekedar bayangan-bayangan ya bang ya. Kalau sekarang gue lebih, kadang tuh kalau lagi capek banget gitu, sering ngeliat kayak Mbak Kunti lah, semacamnya gitu. Nah, kalau si A lebih parah bang. Di terornya itu dia diliatin sosok yang makhluk gede itu, sama dia dibikin sakit. Oh iya. Dibikin sakit-sakitan tuh sampai beberapa bulan. Sampai akhirnya dia tuh pisah sama keluarganya. Si om tuh yang waktu itu nanya. Iya. Dia bener-bener curiga banget tuh. Akhirnya dia nanya, "Ini kalian sebenarnya abis ngapain? Kalian ngapain?" kata gitu. Mau nggak mau dong kita cerita semuanya. Iya. Udah ceritain semuanya, dan dia langsung marah bang sama gua. Si om itu. Katanya, ngapain sih ngelakuin kayak gitu? Katanya, kalian tahu nggak itu berbahaya banget katanya, dilarang sama agama, kata gitu. Ya dulu tuh kita mikirnya
gimana caranya gitu biar bisa angkat keluarga kita lagi gitu. Karena kan dulu pas masih ada Abah ya Bang ya, Abah itu juga punya spiritual gitu Bang, dia juga punya banyak tamu gitu. Jadi keadaan kita tuh bener-bener baik banget gitu. Nah semenjak Abah nggak ada, ya keadaan kita jadi ya gitu dah. Drop ya. Drop banget. Perekonomian keluarga sempat drop kayak ya. gitu. Meskipun gue terlahir di keluarga yang berbau mistis, tapi alhamdulillahnya tuh untuk melihat kayak gitu-gitu tuh enggak Bang. Kecuali kalau keluarga yang lain, tuh semuanya bisa ngelihat, bisa ya punya sesuatu lah di badannya mereka gitu. Akhirnya pas kita ceritain, nah kita disuruh ke rumah saudara yang bisa juga Bang. Akhirnya gue sama si AA sama si Om tuh kesana tuh ke rumahnya, minta tolong gitu harus kayak gimana gitu. Kalau si AA itu harus mandi ke air sungai 7 kali, 7 malam gitu. Dia malam-malam nanti berendam di air sungai selama 7 kali itu. Kalau gue disuruh tawasulan selama 3 hari kayak gitu. Nah setelah kita ngelakuin semuanya tuh alhamdulillah tuh keadaan membaik. Gue nggak pernah dimimpiin lagi, terus ya A juga keadaan semakin membaik gitu kan. Selang beberapa tahun gue kerja di Jakarta Bang. Si A juga punya kehidupan baru dah, punya istri baru gitu. Nah pas gue lagi kerja di Jakarta, itu gue waktu itu lagi break Bang. Lagi break ada bapak-bapak datang. Mbak katanya, ya Pak kenapa gitu. Itu di sebelah Mbak, dia bilang sama saya, dia pengen ketemu Mbak. Kan gue sontak, bingung dong. Yang di sebelah lu gitu. Padahal sebelah gue nggak ada siapa-siapa Bang. Gue nengok kiri kanan ya, siapa Pak gitu. Itu di sebelah Mbak katanya. Dia sosoknya. Jadi suges gue, sebelah gue mana nih? Ada kan tadi juga. Ada makanya. Ini badan gue udah mulai kagak enak banget ini. Udah mau masuk aja dia. Tahan. Kata dia gini, itu di sebelah Mbak katanya. Dia itu bentuknya nenek-nenek Mbak, tapi dia bisa berupa wanita cantik kayak kerajaan. Nah sekarang itu posisinya bentuknya dia tuh kayak cewek cantik pakai kemben, ya kayak ratu-ratu gitu Bang. Gue sampai merinding Bang, ya Allah. Merinding sumpah. Gue kaget dong. Lah, apaan sih maksudnya Pak gitu. Iya Mbak. Nah si sosok itu bilang sama saya, kalau Mbak mau ketemu dia, Mbaknya harus puasa 3 hari. Yang terakhir puasa mati geni, kayak gitu. Mati geni itu kayak nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan nggak boleh tidur. Bang. Mati tapi hidup. Iya kayak gitu. Terus pas si bapak-bapak itu mulai cerita kayak gitu Bang, mulai bilang kayak gitu, gue udah mulai gak enak badan Bang. Aduh kata gue, badan gue mulai berat nih gitu kan. Terus gue udah mulai gelisah Bang di situ, mulai gelisah. Nah pas pulang kerja tuh tiba-tiba gue di kosan tuh nangis Bang, sendirian. Tuh nangis nggak tahu kenapa, nangis kejar-kejarnya gitu Bang. Terus pas gue merem, gue ngeliat apa tuh? Si Nyai itu Bang. Si Nyai itu. Dia itu pas gue lihat di hari itu tuh dia pakai dia rambutnya putih, pakai sanggul tapi berantakan. Tapi gue ngeliat segini doang nih Bang. Iya, bagian kepalanya aja. Bagian kepalanya doang. Dia sambil melotot, mana yang cuma nik saya? Gitu. Oh, masih nagih. Iya. Ternyata dia tuh masih nempelin gue Bang. Oh shit. Kan parah banget ya. Akhirnya gue di situ panik, gue telepon pacar gue ya, suruh datang. Kata gue temenin gitu, tapi gue nggak cerita apa-apa sama dia, gue nggak cerita apa-apa karena ya gue pikirnya itu aib gue gitu Bang. Terus akhirnya selang beberapa hari AA nelfon, Dek katanya istri AA keguguran. Kata gue, lah kenapa gitu? Nggak tahu deh, tiba-tiba katanya keguguran baru 4 bulanan. Keguguran terus ternyata anak AA kembar kata gitu. Kata gue innalillahi ya, maksudnya ya udahlah gitu, mungkin emang belum rezekinya gitu. Udah tuh. Nah, gue masih di ini Bang, masih kayak gue ngerasa nih, dia masih ada nih gitu kan. Kata gue, aduh gimana ya, padahal gue pikirnya kan udah fine-fine aja ya, udah hampir beberapa tahun kan, udah nggak ada apa-apa. Pas bapak-bapak itu bilang kayak gitu, jadi ngerasa lagi Bang, jadi suges lagi kali gue.
Nah, selang 1 tahun lebih tuh AA nelfon lagi. Dek, katanya, lu masih diikutin sama itu gak sih, katanya, masih digangguin gak sih, kata gitu. Gue ngerti maksud dia ya bang ya. Masih kok nggak cerita, kata gitu. Ya pernah sih dia datang, cuman dia cuma minta ayam cemanik gitu. Iya, mah sering banget, katanya. Nah terakhir tuh semalam, katanya dia datengin sama orang yang tinggi gede itu bang. Katanya, ini ambil uang kamu, kata gitu. Kan uangnya nggak diambil tuh bang di sono. Nah kata si nyainya itu, ambil uang kamu, kata gitu, lanjutkan, kata gitu. Nah si AA ngomong, saya nggak mau lagi berurusan sama kalian. Saya udah stop, kata gitu. Nggak bisa, katanya gitu. Kamu sudah perjanjian sama saya, kata gitu bang. Sontak si AA kaget. Besokannya AA langsung sakit bang. Langsung sakit. Dari hari itu tuh dia seger bugar gitu. Pas abis mimpi itu dia langsung sakit bang. Langsung sakit dalam 1 bulan. Dari badannya itu berisi, jadi Allah, jadi habis ya. Habis banget. Kayak kemakan gitu. Iya, kayak kemakan gitu. Itu udah beberapa kali berobat ya ke dokter. Terus kita juga udah, ya maksudnya kita berusaha lah untuk nyembuhin si AA gitu. Akhirnya dibawalah ke Bogor. Kebetulan itu dia lagi di rumah saudara tuh. Dia dibawa lagi ke Bogor. Dia tinggal di rumah Umi lagi tuh. Nah setelah itu dia dirawat tuh, sempat dirawat di rumah sakit. Keadaannya udah benar-benar memburuk bang. Keadaannya udah memburuk. Aduh gimana ya gitu. Udah hampir-hampir bang. Terus kata keluarga, ya udahlah kita bawa aja pulang, kata gitu. Toh di rumah sakit juga nggak ada ini gitu bang. Nggak sembuh gitu. Nggak ada perkembangan lah ya. Nggak ada perubahan juga gitu kan. Akhirnya pas dibawa pulang tuh itu dia setiap malamnya itu ngigo bang, kayak digorok. Jadi dia tuh setiap tidur nih, setiap tidur itu kayak ngerasa kayak digorok gitu bang, lehernya ya. Iya, tapi dia pas dibangun itu nggak sadar. Enggak kok, katanya, nggak ngapa-ngapain, kata gitu. Nggak ngigau, kata gitu. Padahal kita semuanya keluarga ngeliat bang, ngedengar. Dia kayak gitu bang. Nah akhirnya itu dia udah nggak bisa apa-apa bang. Makan harus disuapin gitu, terus duduk juga harus dibopong gitu kan, terus dibantu gitu kan. Akhirnya tuh, nah itu keadaan istrinya itu lagi hamil bang, 8 bulan. Lagi hamil 8 bulan. Pas ya itu lagi, ya mungkin sakaratul maut kali ya bang ya. Itu istrinya itu ngedeketin si suaminya, si AA. Sambil nangis dah semuanya. Nah si om tuh yang tahu kejadian, dia ngomong gini, dia dimimpiin, saya mau ngambil apa yang menjadi hak saya. Oh, si omnya sempat dimimpiin. Sempat dimimpiin. Kan dia tahu tuh kejadiannya. Dicerita sama gua bang. Dek, semalam om dimimpiin, kata gitu. Mimpin apaan? Datengin sama itu, katanya. Sama siapa gitu kan? Sama nyai, kata gitu. Waduh, kan gitu enggak. Dia ngomong apaan? Dia mau ngambil haknya, kata gitu. Kan pada malam itu tuh AA tuh udah bener-bener kayak keluarga udah ikhlas deh bang. Bener-bener udah, ya mata udah semuanya udah pada pucat gitu kan. Semuanya udah pada nangis bang. Udah ngelihat dia tuh udah, aduh gimana ya. Udah gitu dia gatal nih bang, sama dia digaruk nih, berdarah, cuma nggak rasa sakit apa-apa. Oh, tapi berdarah gitu ya, kayak luka. Sampai begini-begini bang. Kata, aduh, diobatin udah segala obat cara gitu, udah gitu kan. Nah pas besokannya si AA-nya itu membaik bang. Nah ini kenapa nih? Ternyata yang ada di kandungannya istrinya itu meninggal bang. Innalillahi. Tapi itu belum ada yang tahu bang. Karena kan kita masih sibuk ngurusin si AA nih. Ternyata di perutnya si teteh itu nggak gerak.